kami pujikan Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat karya penyelamatan-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Kami juga mau bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami pada hari ini Tuhan bisa beribadah bersama dalam ibadah teenager midweek pada kali ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang menyucikan setiap pikiran kami, setiap hati kami Tuhan. Kiranya dari ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan Kau yang menyertai setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk ibadah kami kali ini. Biar Kau yang bekerja atas setiap hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedang berdoa bersujud syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, kita percaya bahwa Tuhan telah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Amin. Amin. Untuk itu kita mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Kita gak mau kasih kompromi buat dosa. Yuk kita sama-sama angkat pujian. Tuhan yang
Biar Tuhan Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar firman yang disampaikan Tuhan dapat menjadi rema dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore kaum muda yang luar biasa. Kita bertemu lagi di kebaktian tengah minggu pada minggu ini. Luar biasa, ada kesempatan bagi kita untuk bersama-sama beribadah, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara berada, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan setiap kita. Pada masa-masa pandemi ini, saya yakin percaya tidak ada satupun rencana Tuhan gagal dalam hidup kita. Tapi bahkan Allah sedang menyiapkan umat-Nya, umat yang berkemenangan, umat yang teruji, umat yang siap untuk menyiapkan masa-masa yang akan datang. Mari setiap kita pada sore hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar dari seorang tokoh dari Alkitab yaitu Nuh. Mari kita buka Alkitab dari Kejadian 6 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Saudara yang terkasih, di masa-masa ini, kalau Tuhan sedang izinkan kita mengalami ujian yang berat, di mana-mana hari-hari ini, banyak orang mengalami ketidakpastian, banyak orang sedang dalam kecemasan ataupun kekhawatiran. Ini waktunya bagi setiap kita pada masa ini adalah untuk kita lebih lagi bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Nah, kita mau belajar dari kehidupan Nuh, bagaimana dikatakan di sini dikatakan dia adalah seorang yang benar, hidupnya tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Saya percaya Tuhan izinkan keadaan-keadaan ini terjadi bagi kita adalah supaya setiap kita mengenal Dia lebih lagi. Untuk kita hidup bergaul lebih lagi. Karena setiap kita tanpa Tuhan, kita tidak akan dapatkan apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi hal-hal baik yang daripada Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yakin dan percayalah, saudara-saudaraku, kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa ada sesuatu yang Tuhan sedang siapkan yang baik bagi setiap kita. Nah, pada hari ini kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama, kita mau lihat di sini katakan tadi, Nuh itu hidupnya adalah hidup yang benar dan tidak bercela. Di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah apapun yang terjadi di sekitar kita, Allah mau setiap kita, untuk kita sebagai orang-orang muda, kita menjadi orang yang benar dan orang yang tidak bercela. Mungkin kita berpikir, wah saat ini itu sulit terjadi. Tapi kalau firman Tuhan katakan itu pernah terjadi dan itu diperintahkan Tuhan bagi kita, maka itu pasti dan pasti kita bisa genapi dalam hidup kita. Setelah kita menerima Yesus, dikatakan kita menjadi orang-orang yang benar. Tapi orang-orang yang benar bukan sekedar kita diselamatkan, tapi dikatakan dalam menjalani hidup kita, dikatakan hidup kita tidak bercela. Seseorang yang bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan itu artinya kalau dari bahasa Ibrani-nya adalah senantiasa bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, seirama dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan arahkan bagi kita. Jadi setiap kita anak-anak muda, anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah selamatkan, hidup kita seirama, sejalan dengan apa yang dikenan oleh Tuhan. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, itu artinya kita adalah orang-orang yang dikenan Tuhan menjadi orang-orang yang sama dengan Tuhan, orang-orang yang suci dan orang-orang yang kudus, sehingga kita adalah orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Saudara dan saya, di masa-masa ini itu adalah satu kesempatan sebenarnya bagi kita untuk kita boleh
semakin lagi datang kepada Tuhan. Kalau banyak waktu-waktu kita ada di rumah, kita dibatasi untuk pergi keluar, kita dibatasi untuk berkumpul. Ini kesempatan kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Ini kesempatan banyak untuk kita boleh bergaul dengan Tuhan. Ini adalah kesempatan yang mungkin belum pernah terjadi pada masa-masa lalu. Tapi Tuhan izinkan masa-masa ini. Mari kita ambil kesempatan untuk pada ketika kita di rumah, ketika kita banyak waktu-waktu kita bersama dengan keluarga atau kita sendirian di rumah. Sebenarnya Tuhan mau mengajar umat manusia untuk setiap kita, untuk kita boleh kembali kepada Tuhan, kembali kepada tujuan Tuhan, untuk kita hidup bergaul dengan Tuhan. Sama seperti Nuh. Bagaimana pada zamannya, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, pada masa itu orang-orang adalah sudah berbuat kejahatan yang begitu rupa. Bahkan dikatakan ketika mereka mau mencari perempuan itu seperti apa yang mereka mau saja. Seolah-olah mereka tidak lagi peduli dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Mereka mereka mengumbar hawa nafsu mereka. Mereka hidup di dalam kedagingan mereka sendiri. Itulah yang dihadapi oleh Nuh. Dan itu tidak berlangsung itu berlangsung bukan sebentar, tapi beratus-ratus tahun. Dia harus hidup di dalam keadaan-keadaan yang begitu sulit. Tapi yang luar biasa dikatakan di sini, Nuh bisa memberikan satu kehidupan yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Wow, luar biasa. Saya percaya dia membayar suatu harga yang sangat mahal dengan itu. Tapi Tuhan bisa mampukan, saya percaya itu karena dia punya pergaulan dengan Tuhan yang sangat erat. Saya yakin kaum muda saat-saat ini, kalau engkau punya pergaulan dengan Tuhan yang begitu erat, engkau akan dimampukan untuk engkau hidup kudus. Engkau akan dimampukan menjadi hidupmu tidak bercelah. Engkau akan dimampukan menjadi terus menyatakan kebenaran demi kebenaran Tuhan dalam hidupmu. Yakinlah, ketika engkau bersekutu di dalam doa, ketika engkau menyembah Dia, ketika engkau membaca firman-Nya, firman itu mengubahkanmu. Firman itu membuat engkau punya satu kebiasaan baru. Dan itu yang akan memampukan setiap kita untuk hidup kita benar dan tidak bercelah. Saya akan percaya setiap kita juga dimampukan untuk itu. Menjadi pertanyaan, apakah kita berkomitmen sama seperti Nuh, hidupnya bergaul dengan Tuhan? Hari-hari ini di tangan kita, di jari kita, kita bisa memilih mana yang benar atau yang tidak benar. Begitu mudah kita untuk dengan begitu saja mengalihkan mata kita, kita bisa memilih perkara-perkara rohani. Dalam sekejap mata kita bisa memilih perkara-perkara yang najis. Tapi kalau kita sudah bergaul dengan Tuhan, saya yakin keinginan kita sudah dibaharui menjadi keinginan-keinginan rohani. Keinginan-keinginan yang suci, keinginan-keinginan yang mau hanya menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, bagaimana kita belajar dari Nuh? Di ayat 13 dari pasal Kejadian 6 ini dikatakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Saudara-saudara kaum muda yang luar biasa, betapa luar biasanya Nuh. Dia dikatakan Tuhan menyatakan rencananya dan isi hatinya kepada Nuh. Dia menyatakan kehendaknya dan rancangannya atas bumi kepada Nuh. Wow, betapa luar biasanya kehidupan Nuh. Seorang manusia biasa, Nuh adalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi Allah yang memiliki alam semesta ini menyatakan rencananya atas bumi kepada seorang yang bernama Nuh. Saya yakin rahasianya itu sebab karena Nuh memiliki pergaulan yang begitu dekat dengan Bapa.
Ibarat adik-adik atau saudara-saudara punya sahabat akrab. Kemana bersama, setiap saat bisa komunikasi tanpa kehilangan kontak. Saya percaya kalau engkau punya sahabat yang dekat, maka apapun rahasia daripada temanmu, itu akan disampaikan kepadamu, bukan? Atau kalau engkau punya rahasia, engkau sampaikan kepada teman yang dekat dengan engkau. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Nuh dengan Tuhan begitu erat, sehingga tidak ada lagi rahasia antara Tuhan dan Nuh. Apa yang mau direncanakan atas bumi ini, dia sampaikan kepada Nuh. Saya percaya setiap kita yang punya kehidupan rohani yang begitu erat dengan Bapa kita, maka dia akan menyampaikan rencana dan kehendaknya atas hidup kita. Untuk masa depanmu, mungkin sesuatu yang masih gelap, mungkin sesuatu yang tidak pasti di masa-masa pandemi ini. Bagaimana dengan studiku, bagaimana dengan masa depanku, bagaimana mungkin dengan jodohku, atau apapun yang mungkin hari-hari ini kita masih gelap. Tapi di dalam Tuhan, ketika engkau punya pergaulan yang erat dan keintiman dengan Tuhan, saya yakin Tuhan tidak akan berahasia dengan engkau. Bahkan firman-Nya dikatakan, kita akan mempunyai masa depan yang penuh harapan. Dia akan menyediakan bagi kita seorang penolong. Dia akan memberikan kepada kita suatu janji yang baik bagi hidup kita. Janji yang baik akan masa depan kita. Saya yakin percaya bahwa hidup kita adalah di dalam rancangan Tuhan yang benar. Rahasianya hanya satu. Apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan? Mari setiap kita ambillah waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Dengan Tuhan secara pribadi. Engkau sampaikan isi hatimu. Engkau dapatkan isi hati Tuhan. Engkau taruh harapmu kepada Tuhan. Bahkan sepanjang hari-hari kita nikmati bersama dengan Tuhan. Ketika engkau di kamar belajar, ketika engkau bersosial dengan teman-temanmu, ketika engkau bersama siapapun, engkau nikmati Tuhan di sana. Engkau tahu Tuhan ada di sana. Dimanapun engkau berada, Tuhan hadir di sana. Maka Tuhan akan sungguh-sungguh menyatakan yang luar biasa kepadamu. Firman Tuhan di dalam Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Kalau kita meyakini Tuhan ada dimanapun setiap langkah hidup kita, maka itu adalah kita dikatakan takut akan Dia, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan yang benar. Di sini janji Tuhan, diberitahukannya kepada mereka setiap perjanjiannya. Tuhan tidak ada rahasia dengan kita. Bahkan segala sesuatu akan masa depan, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan akan diberitahukan bagi kita. Percayalah, di dalam Tuhan, masa depan penuh harapan itu menjadi bagian kita. Dan yang ketiga, pelajaran kita dari Nuh adalah di ayat yang ke-22 dari Kejadian 6 dikatakan di sini. Kejadian 6 ayat ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh melakukan dikatakan seperti yang diperintahkannya. Nuh begitu taat dengan perintah Tuhan ketika Tuhan memerintahkan untuk membuat bahtera sedemikian rupa. Luar biasa Nuh, dia melakukan persis seperti perintah Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika kita hidup bergaul dan intim dengan Tuhan, maka Allah memampukan kita untuk melakukan perintah-perintah Tuhan persis seperti apa yang Dia perintahkan. Hidup kita adalah hidup yang taat, hidup kita adalah hidup yang berkenan, yang menyukakan hati Tuhan. Dan segala apapun, baik itu yang kita katakan, yang kita ucapkan, yang ada di pikiran kita adalah apa yang Tuhan mau. Saya yakin percaya setiap kita dimampukan
untuk taat. Karena Tuhan telah mengubah pikiran, pelakuan, dan segala yang ada di dalam hati kita. Dan yang ketiga, kita belajar dari Nuh. Setelah dia mengalami kedekatan dan pergaulan dengan Tuhan, dia melihat kemenangan demi kemenangan dan mujizat. Ketika air bah itu melanda dunia, bahtera itu mengapung dan Nuh beserta keluarganya selamat. Itu adalah menandakan dia mengalami kemenangan dan mujizat yang tidak pernah dipikirkan oleh dia. Bagaimana itu bisa terjadi? Tapi karena dia taat kepada Tuhan, berkat ketaatan dia mengalami kemenangan, dia mengalami keselamatan atas keluarganya. Dan saya yakin percaya setiap kita, kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi hidup kita, maka kemenangan, mujizat itu menjadi bagian hidup kita. Di akhir-akhir ini ketika gereja Tuhan kita semua setiap pagi mengadakan doa pagi, kita taat kepada perintah Tuhan, kita setia kepadanya, kita mencari wajahnya, kita bergaul dengan Tuhan. Kita menyaksikan bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ada banyak mujizat yang terjadi, ada perkara-perkara yang hebat terjadi bagi jemaat Tuhan. Dan itu pasti juga terjadi bagi pribadi-pribadi setiap saudara dan saya. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas masa depan, kemenangan atas setiap janji dan mujizat Tuhan. Itu menjadi bagian hidup kita. Kalau kita hidup bergaul dan berkenan kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk kita di masa pandemi ini, untuk hidup lebih lagi bergaul dengan Tuhan. Hidup kita berkenan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, sehingga yang pertama janji Tuhan, kita hidup benar dan tidak bercela. Yang kedua, kita akan mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita hidup dalam ketaatan. Dan yang keempat, hidup kita mengalami kemenangan dan mujizat setiap hari. Selamat berjuang, selamat hidup di dalam pergaulan dengan Tuhan setiap hari. Shalom. Tuhan memberkati.